mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kita dapat ilmu dan berkahnya di mata kuliah ini. Berdoa dimulai. Bismillah. Oke, berdoa selesai. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, Pak. Oke, sudah ada 17. Sambil menunggu yang lain, kita mulai. Oke, malam hari ini kita masuk ke pertemuan ketiga dari online. Kita bahas topiknya sensor dan aktuator. Oke, diawali untuk kontrak perkuliahan. Sekedar mengingatkan, ini bobot nilai untuk mata kuliah ini dan diharapkan agar mahasiswa ataupun mahasiswi mampu mencari narasumber ataupun praktisi sebanyak 2 orang untuk diagetakan seminar nasional. Nanti dari sisi saya buatkan laporan pengabdian masyarakatnya. Dari sisi berita bangsa menyiapkan mau ataupun SPK seminar nasionalnya juga. Oke, ada yang masuk, Mas Ripai. Oke. Kemudian untuk tugas berorangan, mahasiswa nanti ada buat video 3-5 video, termasuk kemarin sudah dimulai di pertemuan kedua. Nanti videonya dipublish di media sosial kalian, terserah salah satu aja, bisa di Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Snack ataupun yang lainnya. Kemudian untuk UTS dan UAS ini berkelompok. Nanti untuk UTS-nya buat penelitian sederhana perancangan infrastruktur tentang IoT, dan untuk UAS-nya nanti berupa implementasi produk hasil akhir IoT di kelas ini. Oke, lanjut. Kalau ada yang tidak ada yang mau ditanyakan, monggo. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan ya. Ada yang mau ditanyakan, monggo silakan. Izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Untuk nomor yang bisa dihubungi Bapak ada nggak, Pak? Nomor HP. Ada di slide akhir itu, ada nomor saya. Dan ini apa? Kelas ini belum ada WA grupnya ya. Ini nomor HP saya dan alamat email saya. Oke, kalau nanti saya juga tanya nih, di kelas ini PSI kelasnya siapa ya? Hai, Pak. Oke, TI 21C5. Bentar. Namanya Aep. Aib Saifuddin, Pak. Oke, sebentar saya cari. Oke, ada Aep Saifuddin. Nah, untuk Mas Aep, nanti tolong dibuatkan grupnya. Saya cek sih belum ada grup WA-nya. Atau Mas Aep Saifuddin ini ada nomor HP-nya tidak? Maaf Pak, saya lagi di jalan, nanti saya invite di grup Pak. Oke, ya udah. Oke. Nah, di slide terakhir ini ada nomor saya, belakangnya 385 ya. Saya lupa untuk menulis akhirnya, lupa. 38 doang kemarin. 385. Ya Pak, baik Pak. Oke. Ada lagi yang tanyakan sebelum kita mulai? Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Oke, kita bahas topiknya yaitu sensor dan aktuator untuk pertemuan ketiga ini. Sensor itu apa? Sensor di dalam IoT, Internet of Things. Nah, things-nya ini berupa sensor ataupun aktuator. Nah, sensor sendiri merupakan sebuah alat yang dapat mendeteksi perubahan di sekitarnya. Nantinya akan diambil data,
di mana dia akan mengubah sinyal listrik menjadi sinyal yang dapat diukur. Nah, kalau dalam diri manusia itu berupa indera, ada indera perasa, berapa, mendengar, melihat, seperti itu. Nah, sensor sendiri ini taruh deh masuk. Oke, saya lanjutkan. Mempunyai beberapa fitur. Ada sensor cahaya, suhu, tekanan, gerakan. Nah, sehingga si sensor ini merupakan perangkat yang digunakan untuk memantau ataupun mengukur perubahan lingkungan, di mana nantinya akan mengubah jumlah fisik menjadi sinyal listrik. Nah, biasanya outputannya itu output atau keluaran dari sensor berupa sinyal listrik, di mana nanti akan terhubung sebagai inputan ke dalam mikroprosesor Arduino-nya. Nah, sensor ini berupa digital input atau inputan. Nah, sensor sendiri itu ada dua jenis di pasaran. Ada sensor aktif dan sensor yang pasif. Nah, sensor aktif ini tidak membutuhkan sumber daya baterai atau catu daya power supply. Contohnya apa? Misalkan kartu RFID seperti itu, NXP, kemudian kartu NFC, kemudian masih banyak lainnya. Nah, ada yang kedua sensor pasif. Nah, sensor pasif ini harus membutuhkan sumber daya baterai power supply untuk bisa bekerja selayaknya sensor tersebut. Nantinya si sensor ini akan mendapatkan data-data informasi dari perubahan fisik sekitar lingkungan, yang mana nantinya akan dikirimkan ke dalam sistem berupa mikroprosesor ataupun microcontroller, di mana kita menggunakan Arduino. Nah, nanti datanya ini akan diolah oleh dia. Nah, contohnya ada sensor cahaya, panas, suhu, posisi, gerakan, dan lain-lain. Nah, ini prinsip kerja sensor. Nah, prinsip kerja sensor sendiri nanti akan melibatkan konversi energi dari satu bentuk ke bentuk yang lain, di mana nantinya akan menghasilkan sinyal yang dapat diukur dan diinterpretasikan. Nah, contohnya misalkan ada sensor cahaya yang menggunakan LDR. Nah, LDR ini ketika tidak ada cahaya diukur menggunakan APO, yaitu sekitar 200 kilo ohm. Nah, ini gede hambatannya. Nah, ketika ada cahaya, nah si ohm ini hambatannya menjadi lebih kecil, sekitar 500 ohm. Seperti itu. Nah, data-data sinyal ini nanti akan dikirimkan ke mikroprosesor untuk diolah. Kemudian juga ada sensor tekanan, contohnya sensor MEMS. Biasa dipakai di industri, dibuat di mesin-mesin produksi, di mana nantinya akan mengubah tekanan fisik menjadi nilai elektrik. Nah, nanti berapa PSI, biaya teganannya nanti bisa dikonversikan menjadi berapa mungkin torsinya, kemudian berapa tekanan tegangannya berapa, seperti itu. Sehingga dengan kata lain, si sensor ini beroperasi sebagai penerima stimulus fisik, di mana akan mengubah menjadi data yang dapat berguna oleh sistem. Oke, nah ini ada macam-macam sensor di pasaran. Nah, di pasaran itu ada dua jenis, ada yang sudah jadi berupa modul, ada sensor masih berupa komponen. Contohnya tadi yang LDR ataupun MEMS. Nah, ini kalau komponen nanti perlu dirakit di wiring elektrikalnya dulu supaya nanti bisa bekerja. Nah, kalau modul ini sudah ada, tinggal dicolok plug and play ke Arduino, di mana nanti sensor ini berupa inputan. Nah, macam-macamnya juga banyak, ada ultrasonic modul, human body sensor, field sensor, photosensitive, infrared barrier, vibration, sound, flame, gas, clock. Nah, nanti disesuaikan kebutuhannya ketika kalian mendesain IoT apa yang mau dipakai, IoT apa yang mau dibuat, sehingga nanti disesuaikan
sensor apa yang mau dipakai. Contohnya ada sensor suhu, ini untuk mengukur suhu lingkungan. Ada sensor tekanan, mengukur tekanan pada gas atau cairan. Sensor cahaya yang tadi LDR, mendeteksi keberadaan cahaya dan mengukur intensitas cahaya. Sensor gerakan, mendeteksi gerakan benda atau manusia di sekitar sensor. Sensor getaran, untuk mendeteksi getaran pada mesin atau peralatan. Sensor suara, mendeteksi mengukur kebisingan atau suara di sekitar sensor. Sensor kelembaban, mengukur kelembaban udara. Sensor gas, mendeteksi keberadaan gas tertentu di sekitar sensor. Nah, ini macam-macam sensor yang ada di pasaran. Bahkan lebih dari ini masih banyak. Jadi ini hanya sebagian kecil yang saya tampilkan. Nah, ini contoh penerapannya nanti dalam satu bentuk, yaitu smart home atau rumah pintar, di mana isinya ada lebih dari satu sensor yang digunakan. Ada dari sensor deteksi kaca pecah, ada lighting control, energy management, smartphone alert, remote control, temperature control, CCTV, door lock, kemudian alarm sama sirine, garasi mobil, dan entry and motion gerakan deteksi. Oke, bentar ada yang masuk. Oke, lanjut. Nah, di mana semuanya nanti akan terkontrol secara otomatis real time, mengirimkan data-data ke profesional monitoring atau providernya atau administratornya yang mengurusi, biasanya untuk smart home atau di dalam perumahan atau di apartemen privately. Nah, biasanya ada adminnya. Nantinya kalau terjadi sesuatu, misalkan kebakaran, kemalingan, atau sirinenya hidup, nah ini akan meng-trigger, akan mengirimkan datanya secara langsung ke security atau keamanan terdekat. Nanti akan dilakukan pengecekan ulang di lapangan. Seperti itu. Nah, di sensor sendiri ini ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, kelebihannya tentu sensor bisa mendeteksi perubahan sekitar. Nah, pendeteksiannya ada yang akurat, ada yang juga tidak akurat. Sebatas alat komponen itu ataupun modul itu baru, itu masih akurat. Nanti seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan iklim, suhu, temperatur, nah ini akan berkurang akuratnya. Nah, tapi ini juga bergantung linear dengan harga. Kadang ada harganya murah, ya kapasitasnya seperti itu. Ada yang harganya mahal, itu lebih baik biasanya. Kemudian ada monitorisasi real time. Nah, di sensor ini juga dapat memberikan data-data setiap waktu, di mana akan mengirimkan data ke sistem atau Arduino, di mana datanya nanti akan bisa diolah untuk dikirimkan ke cloud database ataupun di Aquactor. Kemudian ada efisiensi energi. Nah, kebanyakan modul-modul yang udah di pasaran ini modulkan sumber daya atau power supply, yaitu baterai, di mana sebagian besar sensornya menggunakan daya yang rendah supaya nanti bisa digunakan berbagai macam sensor dalam satu sistem. Jadi tidak hanya satu, bisa 2, 3 ataupun 4 dan 5. Nah, di sini nanti akan terlihat manajemen baterainya seperti apa. Nah, kemudian ada yang keempat terakhir, otomasi. Nah, biasanya sensor yang digunakan dipakai untuk otomasi sistem suatu area supaya nanti akan menggantikan konsep kerjanya manusia, sehingga nanti manusia dalam intervensi kerjanya tidak begitu banyak. Nah, namun ada juga kekurangannya. Yang pertama tentu biaya, ada harga, ada rupa, sehingga terutama kalau mempunyai kemampuan yang canggih pasti mahal. Baik itu deteksinya, posisinya, areanya, semakin lebar, semakin luas, semakin mahal besar juga harganya. Kemudian ada ketidakpastian juga. Nah, kadang-kala sensor kalau sudah berjalan seiringnya waktu, itu akan mengalami penurunan untuk keakuratan, sehingga nanti akan
mengirimkan data yang tidak akurat. Nah, ini hati-hati karena barang elektronik itu ada umurnya. Apalagi kalau misalkan dipasang di outdoor, karena di outdoor sendiri itu terjadi namanya hukum alam, terjadi karena panas, suhu, temperatur, kelembaban, hingga akan mempengaruhi barang-barang elektronik di sekitarnya. Nah, ini perlu nantinya ada yang ketiga, yaitu perawatan, maintenance. Nah, sehingga sensor ini perlu di maintenance terus, baik itu berkala, seminggu, sebulan, atau beberapa bulan, untuk dicek dan dilihat kinerjanya apa masih bagus atau tidak. Nah, biasanya kalau misalkan ada penurunan itu perlu dikalibrasi lagi ataupun diganti sensornya. Dan yang keempat, keterbatasan kondisi. Nah, di bagian yang keempat ini tidak semua sensor cocok untuk semua kondisi lingkungan. Nah, karena ada beberapa sensor yang sensitif terhadap suhu ekstrim, kelembaban, humidity, temperatur, seperti itu. Ketika kena, ya udah pasti rusak, gak bisa jalan. Oke, ada yang tanyakan tentang sensor? Halo, suara saya jelas tidak terdengar? Jelas Pak, terdengar. Oke, ada yang mau ditanyakan? Monggo silakan. Sebelum saya lanjutkan ke aktuator. Belum Pak. Oke, akan saya lanjutkan. Nah, berikutnya yang kedua, selain sensor ada namanya aktuator. Aktuator itu apa? Aktuator itu penggerak. Nah, kemarin saya bawa alat. Nah, itu ada aktuatornya, yaitu berupa relay untuk menghidupkan lampu. Nah, di sini ada contohnya, yaitu aktuatornya berupa linear aktuator, yaitu seperti pegas, maju dan mundur. Defaultnya posisinya steady seperti sekarang, yaitu berupa posisi awal, diam. Nah, kemudian nanti ada tekanan gas dari reservoir masuk ke valve. Ketika valve-nya ditutup, maka tekanan gasnya tidak akan mengalir ke regulator, sehingga tidak ada tekanan, PSI-nya rendah, sehingga akan menyebabkan si solenoid valve-nya akan tertutup, hingga tidak akan mengalirkan tekanan ke linear aktuator, maka akan diam. Nah, ketika ada tekanan valve-nya dibuka, maka regulator akan hidup, ada tekanan berapa PSI. Nah, kemudian akan masuk ke solenoid valve sehingga akan terbuka katupnya dan mengalirkan tekanan ke linear aktuator. Ketika ada tekanan, maka akan maju bergerak ke depan si aktuator. Nah, aktuator sendiri ini merupakan perangkat yang berfungsi untuk menggerakkan atau mengendalikan sistem mekanik. Nah, aktuator nanti bekerja mengubah energi listrik menjadi energi mekanik, di mana akan melakukan gerakan sesuai sistem yang dikendalikannya. Seperti itu. Nah, contoh pintu-pintu aktuator biasanya kalau di luaran itu menggunakan motor, ada motor servo ataupun motor stepper. Nah, biasanya untuk membuka garasi, kemudian membuka pintu, kemudian motor untuk pergerakan CCTV, kemudian juga dipakai untuk membuka katup, baik itu katup makanan di kolam, ayam, ataupun katup yang keran air, seperti itu. Sehingga aktuator merupakan perangkat yang mengubah sinyal listrik menjadi gerakan mekanis. Sehingga di sini membutuhkan sinyal listrik untuk inputannya supaya bisa bekerja. Walaupun ada sebagian aktuator yang manual tanpa membutuhkan sumber daya ataupun baterai. Nah, outputnya biasanya dari si aktuator ini pekerjaan mekanis, dia bergerak, baik itu bergerak yang maju mundur, buka tutup, ataupun berputar. Nah, biasanya aktuator ini terhubung di outputnya atau digital output kalau kita sambungkan ke Arduino. Nah, seperti kemarin ada digital output, kita nyalakan lampu, ada 8 input, 8 output. Nah, di sini aktuator nanti masuknya berupa output. Nah, kalau tadi sensor input. Nah, aktuator sendiri nanti akan membantu mengendalikan lingkungan sesuai dengan pembacaan sensor dan membutuhkan sumber daya ekstra, biasanya lebih power supply-nya dan ada arusnya yang lebih besar dibandingkan sensor
untuk bisa digerakkan. Contohnya motor servo, motor stepper, motor DC, motor AC, yang single pass, yang 3 pas, seperti itu. Nah, ini contoh prinsip kerjanya aktuator. Di mana aktuator nanti tergantung pada data yang disediakan oleh sensor. Sensor akan menyediakan data, kemudian akan mengirimkan ke unit sistem atau ke Arduino. Nanti Arduino akan mengolah data dan mengirimkan perintah ke aktuator. Nah, contohnya misalkan ingin buat sistem kontrol suhu ruangan. Nah, sensor suhu ini kita gunakan, di mana nanti akan memantau suhu di ruangan tersebut. Jika suhu melebihi batas ambang yang kita tentukan, nanti akan mengirimkan data ke sistem, ke Arduino-nya, di mana Arduino akan memerintahkan untuk menghidupkan AC ataupun kipas, sehingga nantinya ketika dia hidup, nanti akan suhunya akan berkurang. Nah, ini konsep yang simpel untuk saving energy, misalkan untuk penggunaan air conditioner ataupun AC. Nah, kalau di industri ini ada gambar, yaitu untuk minuman kaleng, di mana ada 2 tangki, kemudian tangkinya ada temperatur sensor di dalamnya. Nah, di mana nanti ada air yang masuk ke dalam tangki, kemudian dipanaskan. Ketika temperatur sudah sesuai, nanti regulation valve ini akan menutup dan membuang menggunakan motor pompa dari tangki satu ke tangki yang lain. Nah, ini sistem kontrolnya CTT CS A2S. Ini saya ambil dari PT Coca-Cola, dari sistem kontrol untuk pengendalian proses fermentasi. Kemudian ini macam-macam aktuator. Nah, macam-macam aktuator ada yang mulai dari relay, motor DC, silinder pneumatik, motor stepper, piston, solenoid, dan lain-lain, masih banyak. Nah, di aktuator sendiri ada beberapa jenis. Ada aktuator manual. Nah, kalau manual ini dikendalikan secara manual, sehingga tidak ada perlu sumber daya ataupun jatuh daya listrik. Nah, biasanya menggunakan roda gigi atau tuas ataupun roda, di mana nantinya membutuhkan tindakan manusia untuk menggerakkan aktuator tersebut. Jadi nama juga masih manual. Kemudian ada aktuator listrik. Nah, aktuator listrik ini biasanya menggunakan sumber daya listrik, dan nanti biasanya menggunakan motor listrik untuk menghasilkan gerakan. Nah, ada juga aktuator listrik contohnya relay, seperti itu. Kemudian ada aktuator hidrolik. Nah, aktuator hidrolik ini menggunakan cairan yang terkompresi dalam silinder untuk menghasilkan tekanan, sehingga nanti akan bisa bergerak secara mekanis. Ada juga aktuator pneumatik. Nah, ini menggunakan tekanan gas untuk menghasilkan gerakan. Ada juga yang terakhir aktuator spring. Nah, ini mempunyai pegas, biasanya untuk memicu dan dilepaskan untuk menghasilkan pekerjaan mekanis, seperti itu. Dan ini contoh penerapan aktuator. Nah, contohnya ada yang dari sistem otomasinya untuk mesin vision. Nah, contohnya di pintu kita pasang kamera untuk face recognition, untuk deteksi wajah. Kalau wajahnya sesuai, nanti akan menggerakkan aktuator pintu kunci untuk membuka, seperti itu. Nah, kalau di Berita Bangsa itu face recognition-nya untuk naik lift itu pakai face recognition, dan ada juga menggunakan sidik jari. Kemudian ada akselerasi, ada elektrik, ada lift level, torsi, ada untuk pump water, chemical, akustik, humidity, temperatur, dan motion. Banyak sesuai dengan sensor yang tadi juga penerapan di dalam smart home. Oke, nah ini perbedaan sensor dan aktuator. Ya, jadi konsepnya paling gampang itu sensor input, aktuator itu output. Nah, jadi si sensor nanti akan perangkat yang akan mendeteksi, mengukur perubahan di sekitarnya.
mengubah yang sinyal listrik menjadi pekerjaan mekanis. Fungsinya sensor biasa digunakan untuk mengukur kuantitas fisik dan mengubahnya menjadi sinyal listrik yang nanti dapat dikirimkan ke sistem dan sistem dapat mengolahnya. Nah, aktuator nanti tinggal nunggu dari si sistem untuk menghasilkan gerakan mekanis. Nah, koneksinya nanti sensor masuk ke inputan Arduino sistemnya. Nah, dari Arduino nanti outputnya ke aktuator. Nah, inputan sensor biasanya berupa kuantitas fisik dari suatu lingkungan, jadi berupa analog datanya. Dan kalau inputan aktuator, sinyal listrik, tegangan. Kemudian outputnya si sensor biasa berupa sinyal listrik yang masuk ke dalam Arduino berupa sudah digital, sehingga ada namanya konversi analog to digital ADC-nya. Nah, sedangkan outputnya aktuator nanti berupa gerakan seperti itu. Oke, ada yang tanyakan dari sini? Nah, ini contoh kesimpulan. Ya, monggo silakan. Ingin bertanya Pak, yang tadi sensor tekanan Pak, itu implementasinya ke mana ya Pak? Lalu satu lagi Pak, jika ingin mengukur isi dari dalam satu tangki, itu lebih baik menggunakan sensor apa ya Pak? Terima kasih Pak. Oke, jadi pertama sensor tekanan. Nah, contohnya gini. Biasanya kalau di PT itu sensor tekanan untuk menghitung torsi screwdriver. Nah, nanti sensor tekanan berapa PSI, kemudian nanti torsinya yang di-adjust berapa newton yang dibutuhkan untuk screwdriver. Jadi biasanya ada proses screwing. Nah, bahkan ada prosesnya otomatisasi. Nah, itu nanti dia biasanya mengkalibrasi sendiri. Tapi kalau misalkan manual skrunya, nah itu menggunakan sensor tekanan untuk mengontrol berapa torsi yang dibutuhkan. Kemudian tadi tangki. Yang tangki gimana pertanyaannya? Untuk mengetahui isi dalam satu tangki Pak, apakah itu 1 liter ataupun Oke. yang lain, ya itu pakai sensor apa ya Pak? Oke. Jadi tangki kalau saya gunakan di test band water yang saya buat, test band water itu kan berupa tangki, ada yang 1 liter, 2 liter, 3 liter. Untuk pendeteksinya misalkan bisa menggunakan load cell berat beban. Nah, nanti kita ngukur 1 liter berapa beratnya, 2 liter berapa beratnya. Ada yang kedua menggunakan flow meter, yaitu berupa level meter. Mana level meter tuh seperti yang tadi nih gambarnya. Nah, level meter di sini. Nah, itu misalkan 1 liter ada flow meter levelnya sekian, 2 liter berapa sekian. Itu bisa menggunakan load cell, flow meter, atau yang bisa menggunakan arus current meter. Nah, itu harus dialiri. Misalkan ada meteran air di situ. Misalkan dalam 1 meter berapa kubik. Nah, itu bisa terlihat misalkan 1 meter itu sekitar 1 kubik. Nah, benar nggak dialiri arus air itu 1 kubik itu 1 meter. Seperti itu. Untuk mengetahui dalam satu tangki ada berapa liter. Baik Pak, terima kasih. Oke. Yang lainnya monggo silakan. Ya. Izin bertanya Pak. Iya, silakan. Ketika itu kan pernah membuat sensor ini apa deteksi manusia, keberadaan manusia gitu, sederhana gitulah. Pakainya sensor biru gitu ya Pak, masih infrared receiver, yang mana sensor tersebut kan menangkap sinar infrared dari suatu objek gitu ya. Ketika saya coba implementasikan itu hewan atau benda itu terdeteksi gitu ya Pak. Bagaimana itu cara ngatasinnya Pak gitu? Oke. Jadi kalau misalkan untuk pendeteksi manusia itu spesifik. Nah, contohnya misalkan yang spesifik contohnya ya dari kamera benar-benar manusia atau tidak terlihat pada bentukan manusianya. Tapi kalau misalkan tadi infrared itu tidak spesifik. Jadi bisa aja hewan ataupun manusia, baik itu anak kecil, dewasa atau orang tua ataupun benda kasat mata lah. Nah, infrared itu bisa mendetek seperti itu. Nah, contohnya sensor gerak ada hewan juga bisa kedetek, manusia juga bisa kedetek.
Nah, jadi kalau misalkan untuk mendeteksi secara spesifik butuh alat sensor yang benar-benar spesifik juga. Nah, bisa jadi sensornya lebih dari satu. Contohnya ada sensor gerak, nanti kalau kedetek hidupin kamera, atau pakai sensor temperatur untuk deteksi temperatur. Kalau misalkan suhu ruangan tidak ada orang berapa, kalau ada orang berapa. Kemudian ada menggunakan sensor temperatur, suhu, sama kamera, itu cukup gitu. Jadi untuk mendeteksi secara spesifik itu lebih dari 2 sensor biasanya. Oke, ada lagi atau ada yang mau ditanyakan lagi? Halo? Berarti itu dikombinasi ya Pak? Iya, dikombinasi. Itu proyeknya gitu. Contohnya ini kombinasi. Ini saya mengambil contoh ECU-nya motor Yamaha Vision. Nah, jadi di sini ada sensor lebih dari satu. Itu ada 5 sensor, ada 6. Sebenarnya banyak sensornya. Nah, nanti semuanya terhubung ke dalam ECU. Nah, ECU-nya itu dianggap sebagai microcontrollernya atau Arduino-nya. Kemudian nanti akan mengontrol aktuator untuk buka dan nutup. Sebenarnya kayak koil, katup, pump, injektor, semuanya seperti keran, bisa ngebuka bisa menutup gitu doang. Nah, ini sensor nanti dan aktuator ini masing-masing kerjanya melakukan satu tugas sendiri. Nah, sensor memonitor, nanti datanya akan dikirim ke sistem. Sistem nanti akan mengolah, kemudian akan memberikan sinyal ke aktuator nanti untuk membuka atau menutup. Jadi ada throttle position untuk solenoid idle pushnya, ada intake air pressure sensor, sama juga untuk ISC-nya idle speed control, ada yang temperature sensor, ada crankshaft position sensor untuk fuel pumpnya, ada coolant dan oksigen biasanya berupa di dalam injektor dan coilnya. Nah, ini contoh, jadi bukan hanya satu sensor, misalkan ingin data yang spesifik, yang akurat, nah biasanya lebih dari satu sensor. Nah, bukan berarti kalau ingin menggunakan lebih dari satu sensor kita menggunakan banyak Arduino, tidak. Karena Arduino sendiri dia mempunyai beberapa input dan output. Contoh yang kemarin yang saya bawa itu alatnya dari Moxa, ada 8 input 8 output. Nah, si Arduino sendiri ini bisa kita advance atau kita tambahkan input dan outputnya. Jadi bisa jadi kita buat IoT terdiri dari mungkin 4 sensor, 2 aktuator, atau 1 sensor, 1 aktuator. Yang simpelnya seperti itu. Nah, ini ada contoh nih. Saya bawakan jurnal dari Fishery. Jadi ada mahasiswa yang buat perancangan perwarupa fishery pada budidaya ikan nila berbasis IoT. Nah, di sini dia menggunakan beberapa sensor. Nah, ini untuk mockup tampilan IoT-nya. Nah, sensor mulai dari ultrasonic. Ultrasonic juga bisa berupa gerakan ya. Kemudian atau hambatan di depannya. Kemudian menggunakan Arduino, dia menggunakan sensornya pH, ada sensor suhu, kemudian aktuatornya motor servo dan motor dan relay, sehingga rancangannya contohnya seperti ini. Jadi ada satu Arduino, dia menggerakkan beberapa aktuator di mana menggunakan inputan juga beberapa sensor seperti itu. Nah, nanti konsep kerjanya bentukannya alatnya bisa seperti ini. Nah, ini berupa kayak kolam ikannya atau terdiri dari galon, kemudian elektrikalnya di bawah, nantinya akan mengisi bisa itu kasih makan secara otomatis, dan baik itu kontrolnya lewat mobile ataupun kontrol secara otomatis di lapangan dengan membuka katup menggunakan motor servo.
Nah ini kalau misalkan lihat dari monitor di mobile seperti ini desain mockupnya. Oke, monggo kalau ada yang tanyakan silakan. Maaf, berarti untuk yang visual control itunya yang deteksi manusia itu udah apa masuknya ke mesin learning juga itu apa mempelajari si antara si manusianya atau gimana Pak? Si Oke, apa untuk kameranya? iya. Kalau misalkan untuk menggunakan kamera, deteksinya untuk manusianya benar manusia atau bukan, nah itu masuknya ke mesin learning. Makanya seringkali kalau misalkan, wah ini rada ribet nih, rada susah untuk mesin learning karena kita belum belajar atau belum tahu ilmunya. Nah biasanya saya menggunakan alat yang sudah ada. Jadi kayak macam kemarin tuh Bardi yang saya modif karena udah ada konsep mesin learningnya untuk deteksi manusia. Ya udah itu saya buka kemudian ngambil outputannya untuk diolah ke sistem yang saya buat seperti itu. Pengaplikasiannya rada sulit. Kenapa? Karena mekaniknya itu berbeda. Dimana pasaran itu mekaniknya udah enak nih tinggal dipasang. Tapi ketika dibongkar mekaniknya itu acak-acakan. Nah kita baru membuat mekanikalnya yang enak kalau misalkan digunakan di lapangan. Dari pasaran juga ada kamera untuk deteksi manusia juga sudah ada. Nah tapi ya udah mahal lah alatnya. Jadi bisa digunakan modul kamera untuk deteksi manusia juga ada, sudah ada. Bentuknya bukan kayak CCTV ya, modulnya berupa modul. Oke, ini referensi yang saya gunakan. Nah ini tugasnya buat resume rangkuman dari pertemuan 3 ini. Nomor 2-nya buat spesifikasi sensor dan aktuator yang mau digunakan di proyek IoT Anda. Monggo silakan kalau ada yang mau tanyakan lagi di nomor handphone dan email saya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Nah ini sekedar referensi kalian nanti untuk merancang seperti apa, butuh sensor apa, apakah perlu 1, 2, aktuatornya 1 atau 2. Nah, tergantung dari kebutuhannya. Kalau secara spesifik biasanya lebih dari 1. Misalkan ini spesifik untuk mendeteksi si air tersebut sudah asam atau belum, basahnya pakai pH, kemudian suhunya juga seberapa untuk bisa dibaca seakurat mungkin supaya nantinya relay yang akan menggerakkan untuk menghidupkan si motor servonya. Dari konsep ini otomasi nanti, tapi kita bisa mengontrol juga atau mengambil alih untuk mengasih makan sesuai keinginan kita menggunakan mobile. Oke, ada yang masuk. Monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Oke, nanti tadi siapa PIC-nya Mas Aib Saifuddin, tolong. Saya Pak. Pak, Ya. Bapak maaf Pak, saya baru masuk, baru kelar sholat isya. Oh iya. Udah di absen ya Pak? Kalau masuk secara online dari e-kampus otomatis absen. Nah kita lihat. Iya Pak, baik Pak. Terima kasih. Nanti saya tanya ke teman saya materinya Pak. Oke, materi juga udah saya videokan, nanti bisa dilihat di videonya. Nah ini bisa dilihat di sini absennya. Masnya siapa namanya? Nah sini ada 26 orang peserta yang online. Nah bisa kelihatan otomatis nanti yang online akan absen. Nah coba dicek ada nggak nama masnya tadi.
monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Nah, nanti minggu depan kita offline, insya Allah nanti akan saya bawa contoh Arduino-nya. Sini berarti 21 berarti 5 keluar tadi. Oke, monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan yang lain. Jadi kita bahas sensor dan aktuator untuk malam hari ini, dari mulai fitur, prinsip kerja dan macam-macam sensor, penerapan dan juga kelebihan kekurangannya. Begitupun juga untuk aktuator, dari fitur, prinsip kerjanya, macam-macam aktuator dan penerapan. Nah, berikut ini perbedaan sensor dan aktuatornya. Sama kesimpulan di mana nanti bekerja secara simultan berbarengan, inputan yang didapatkan, datanya nanti akan dikirim ke sistem. Nah, nanti manajemen datanya seperti apa supaya tidak bentrok dan datanya akurat. Selain untuk memproses data dan mengirimkan ke aktuator, datanya juga nanti diposkan, dipublish di cloud di database. Oke, ini referensi yang saya gunakan dan ini tugasnya buat resume dan rangkuman pertemuan 3 ini, dan nanti buat spesifikasi sensor dan aktuator yang digunakan untuk proyek IoT. Misalkan saya menggunakan sensor suhu, saya buat IoT untuk deteksi suhu ruangan di rumah, di kamar, supaya untuk proses saving energi. Nah, sini ada contohnya nih menggunakan sensor suhu, di mana sensornya yang digunakan DS18B20. Nah, ini bisa dicek nanti datasheetnya dia butuh tegangan berapa. Dia kebetulan cuma ada 3, ada plus, minus, sama inputan. Nanti deteksi berupa sinyal listriknya seperti apa. Nanti akan masuk ke inputan di Arduino-nya bagaimana. Dari spesifik sensornya jelas, dan begitu pun untuk aktuatornya. Misalkan nanti menggunakan relay akan menghidupkan AC atau kipas angin. Nah, relaynya relay AC apa DC, kemudian buat berapa tegangannya supaya bisa nge-latch ke normally open atau normally close. Nah, relay speknya berapa ampere, butuh tegangan berapa, seperti itu. Oke, monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Nanti Mas Aib tolong buatkan di grup. Izin bertanya Pak, Iya, silakan. itu mengenai yang cara kerja lift di UPB Pak, itu kan pakai face recognition sama fingerprint ya. Iya. Itu cara kerja gimana Pak dari awal? Apakah yang boleh masuk itu kan otomatis yang terdaftar di list aja tuh, yang wajah-wajah yang terdaftar saja. Nanti Iya. kalau sudah nanti kalau sudah terdeteksi wajahnya itu liftnya ngapain gitu Pak? Habis itu ngapain lagi gitu? Prosedurnya gimana? Oke, prosedur pertama tentu yang pertama dia ada admin yang mendaftarkan user-user yang lain, dimana nanti didaftarkannya berupa wajah perorangan dan juga sidik jari, dimana sidik jari ada confirm sidik jari sebanyak 3 kali. Nah, ketika sudah didaftarkan, user bisa membuka lift, dimana otorisasinya akan mengirimkan sinyal ke aktuator untuk menghidupkan tombol. Jadi tombolnya kalau misalkan tidak punya privilege atau aktivasi di sensor, tombolnya nggak bakal hidup seperti itu. Nah, ketika tombol hidup, udah nanti liftnya bekerja seperti biasa. Misalkan ada tombol lift lantai 2, nanti akan menuju ke lantai 2. Kemudian ada tombol 1, nanti akan menuju ke lantai 1. Seperti itu, simpel. Oh, berarti itu hanya untuk menghubungkan arus ke
apa namanya, ke sistem liftnya apa ya? Iya, sebenarnya bukan arus tapi hanya sinyal pas sama true doang. Ketika di face recognition ataupun di stick jari diterima mengirimkan sinyal nilainya true, nah nanti sinyalnya akan menghidupkan relay si button tombolnya bisa dipencet. Nah ketika dipencet hidup, udah jalan proses liftnya. Jadi nggak berubah banyak, cuman inputan yang biasanya tadi ditekan tombol, nah ini dialihkan menjadi otomasi dengan mendeteksi wajah ataupun sidik jari. Simpelnya seperti itu. Itu masuknya IoT juga nggak Pak? Kan nggak ada apa namanya, nggak ada pengiriman sinyal internet kali barangkali di situ Pak. Ya kalau di situ memang tidak ada sinyal internet, itu lokal. Sama sepertinya yang kemarin saya tunjukkan bahwa alat itu lokal. Ketika dihubungkan menggunakan device, misalkan ada modul koneksi menggunakan seluler, wifi, bluetooth, datanya nanti akan diolah ke cloud. Nah itu baru namanya konsep IoT. Kalau tidak ada itu bukan IoT, hanya berjaringan, hanya di lokal saja. Itu pun Baik. tidak berjaringan. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama. Jadi kayak misalnya untuk face recognition, deteksi wajah, kemudian deteksi ada manusia, pergerakannya manusia bukan hewan, itu di pasaran alat itu banyak. Nah saking banyaknya juga ada yang murah ada yang mahal. Nah termasuk itu face recognition yang ada di UPB, kalau kemarin itu saya tanya sekitar 1,2 harganya. Itu dipasang di antara berlantai supaya nanti untuk bisa merequest ingin naik kirim. Itu ada, tinggal dicolokin ke buttonnya si lift, buttonnya lift yang tadinya manual dipencet gitu pakai tangan. Nah ini nggak bisa pakai indikator dari face recognition ataupun sidik jari. Ketika nilai true menghidupkan nilai relay, baru bisa ditekan buttonnya. Jadi aktuatornya sensornya berupa sensor sidik jari dan juga face recognition, aktuatornya berupa relay. Seperti itu. Nah itu juga konsepnya itu konsep simpel, misalkan untuk membuka pintu kamar, pintu rumah, pintu yang di hotel pakai kartu. Seperti itu. Oh ya Pak, mengenai tugas ini Pak, itu kan ada bikin resume atau rangkuman yang dibentuk dalam bentuk video ataupun penjelasan gitu Pak ya. Itu nanti nanti itu yang dikumpulkan tuh berupa linknya saja atau gimana Pak? Enggak ada linknya, ini isinya apa? Kalau linknya Oh, itu berupa video aja yang ada linknya. oh baik. Berarti juga sama tulisan apa ya? Iya. Oke. Nah biasa linknya kalau misalkan buatlah video, nanti videonya dipublish di media sosial kalian, nah itu cukup linknya saja. Karena itu nanti akan saya store kan ke Berita Bangsa, karena itu program Berita Bangsa untuk semester tahun ini, dimana nanti tiap mahasiswa harus membuat 3-5 video sekitar 3-7 menit video tersebut. Jadi nyetor saya nanti turin data-datanya. Opsinya itu balik lagi ke akreditasi nanti sudah mengikuti kurikulum MBKM LLDT. Nah contohnya kemarin pertemuan kedua, yaitu sudah dibuatkan tugas untuk video. Videonya simple seperti yang saya buat sekarang nih, saya record nih, nanti juga akan saya publish di YouTube saya. Nah itu nanti linknya akan saya sertakan di folder video. Ini udah dapat 49 menit. Oke, monggo silakan kalau ada lagi yang lain. Nanti insya Allah minggu depan kita open, kita ada di kelas, dan saya bawa contoh Arduino yang saya punya.
tidak ada, saya tutup untuk kuliah malam hari ini. Ini akan saya stop, udah dapat 50